Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikrul dzakirin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Ali As-Sari menuturkan bahwa beliau bercerita bahwa kata beliau, aku pernah melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Kemudian ketika itu aku bertanya, wahai Rasulullah, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa engkau pernah bersabda, syayyabatni Hudun wa akhwatuha, telah membuat aku beruban surat Hud dan teman-temannya. Kemudian ketika itu aku bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau beruban dengan surat Hud tersebut? Apakah karena memang di dalam surat Hud dikisahkan tentang para nabi dan kebinasaan umatnya, atau karena apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang membuat aku beruban karena surat Hud tersebut bukan karena kisah para nabi dan umatnya dibinasakan, tetapi yang membuat aku beruban adalah karena surat Hud di ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kaum muslimin yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata yang membuat Rasul beruban adalah karena surat Hud di ayat ke-112. Kalau kita lihat surat Hud ayat ke-112 ini adalah satu ayat yang memerintahkan kepada Rasul untuk istiqomah. Istiqomah itu adalah sebuah kata yang mencakup agama secara keseluruhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu merasa takut, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga ketika itu pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu an ahadan ghairak, la as'alu anhu ahadan ghairuka. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang satu ucapan, yang mana ucapan ini tidak akan pernah aku tanyakan kepada selain engkau. Kemudian Rasul menjawab, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaklah kalian istiqomah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat surat Fussilat ayat ke-30, kemudian juga hadis yang tadi diriwayatkan, hadis riwayat Imam Muslim, ini menunjukkan buat kita semuanya penting yang namanya istiqomah. Dan tentu kita semuanya adalah harus melestarikan kaitan dengan istiqomah tersebut. Nah, materi di kajian hari ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menghadirkan piranti-piranti ataupun hal-hal yang kaitan dengan keistiqomahan tersebut. Kita lihat di dalam surat Hud ayat ke-112. Di dalam surat itu disebutkan fastaqim kama umirta. Hendaklah mereka istiqomah, hendaklah kamu tetap istiqomah, ya. Sebagaimana diperintahkan. Kemudian waman taba ma'aka, dan bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Jadi yang pertama adalah yang harus kita miliki kaitan dengan peranti-peranti istiqomah itu adalah hendaklah kita selalu bergaul dengan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin jika dia ingin istiqomah, maka hendaklah dia harus hidup di lingkungan kaum mukmin yang salah satu sifatnya adalah waman taba ma'aka. Dia selalu bertaubat dia selalu bertaubat bersama engkau. Maksudnya adalah orang-orang ini, ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang baik, yang mana dia selalu melakukan kebaikan. Dan yang namanya manusia, keimanannya fluktuatif, kadang naik kadang turun. Kadang juga mungkin dia terjerumus kepada kemaksiatan.
Tapi orang-orang mukmin tersebut dia selalu istiqomah sehingga ujung-ujungnya adalah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang mukmin yang selalu bertaubat, yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita bergaul dengan mereka, maka sesungguhnya kita semuanya akan mendapatkan berbagai macam manfaat. Di antara manfaatnya adalah memotivasi kita untuk selalu senantiasa berada dalam kebaikan. Kemudian juga memotivasi kita untuk segera bertaubat dan tidak terlanjur melakukan suatu perbuatan dosa. Kemudian juga adalah sanksi moral dari mereka terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian juga bergaul dengan mereka juga merupakan bagian perlindungan dari godaan syaitan. Makanya dalam ayat ini piranti kaitan dengan kitab istiqomah adalah yang pertama, wa man taba ma'aka, yaitu senantiasa bergaul dengan orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wala tatghaw. Yang kedua adalah jangan sampai melampaui batas. Semangat orang untuk ibadah bagus, tetapi kalau semangat berlebihan akhirnya sampai mereka melampaui batas, tentu ini tidak dibenarkan. Ada sebagian orang beribadah, ketika dia beribadah betul-betul dia beribadah, tetapi ternyata sampai melampaui batas. Apa melampaui batas? Sampai melupakan hak-hak fisiknya. Sampai dia beribadah melupakan keluarganya, beribadah melupakan hak dirinya dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah orang-orang yang wala tatghaw kata Allah. Jangan sampai melampaui batas. Dalam ayat ini memang kita diperintahkan istiqomah, tetapi jangan sampai dalam istiqomah juga kita melampaui batas. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, inna hadzal din matinun. Sesungguhnya agama ini adalah kokoh. Fa'awghilu fihi birifqin. Maka masuklah ke dalam agama ini dengan lemah lembut. Wala tubaghid ila nafsika ibadatallahi jalla wa ala. Dan janganlah kamu membuat dirimu sendiri membenci ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal munbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Karena sesungguhnya seorang pengendara yang memacu kudanya dengan sangat cepat, ia tidak dapat menempuh jarak jauh dan tidak dapat menjaga kudanya untuk tetap hidup. Ini adalah kaitan dengan wala tatghaw. Artinya kalau kita istiqomah, maka hendaklah kita pertengahan. La ifrat wala tafrit. Tidak terlalu melampaui batas sehingga nantinya melelahkan kita semuanya. Kemudian juga jangan sampai kita pun terlalu meremehkan kaitan dengan ibadah ini. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, beliau menyebutkan satu bab khusus, babul iqtisadu fil a'mal. Bab yang membahas tentang ekonomis dalam beramal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang ini tidak sampai melampaui batas. Ada banyak fenomena mungkin yang didapatkan bagi orang-orang yang semangat beribadah. Betul semangat, tapi kalau terlampau semangat, khawatir nanti contohnya adalah orang-orang tersebut mengamalkan semua tuntunan agama secara membabi buta tanpa mempedulikan hak-hak fisik, yang padanya semuanya hanya akan menjadikan tidak bisa lestari dalam melakukan kebaikan tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, maka Allah itu tidak akan pernah bosan memberikan pahala kepadamu sampai kalian sendiri yang mungkin lelah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah yang kedua adalah wala tatghaw, supaya kita istiqomah jangan sampai melampaui batas. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan tersebut sedikit tapi dilaksanakan secara kontinu. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maknanya yang ketiga adalah piranti kaitan dengan istiqomah itu adalah kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi kita semuanya, atau sering disebut dengan muraqabatullah. Inilah sebuah hadis yang pernah Rasul sampaikan ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, apakah yang dimaksud dengan ihsan? Kata Rasul, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa ia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memiliki kesadaran muraqabatullah, selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul pada diri orang tersebut satu, berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya.
tanpa dia memandang atau melihat ada orang melihat atau tidak. Dia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal kebaikan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Karena dalam menjalankan aktivitas kebaikan, ia menyadari bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi disebutkan, innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Kemudian yang ketiga, maka orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang muncul pada diri dia adalah ketika ada kebaikan sekecil apapun, maka dia akan berusaha untuk melaksanakan kebaikan itu. Dan ketika ada keburukan sekecil apapun, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin akan menjauhi yang namanya keburukan tersebut. Makanya pernah kita bahas di dalam surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka pasti kita akan mendapatkan balasannya. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, itu pun akan mendapatkan balasannya. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Maka yang keempat adalah perangkat atau piranti kaitan dengan istiqomah itu adalah tidak cenderung kepada orang-orang zalim. Tidak bergaul dengan orang-orang zalim dan ridho terhadap perbuatan zalim yang mereka lakukan. Kenapa? Karena sikap cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim akan memberikan dampak yang buruk. Apa dampak buruk ketika kita ar-ruknu ilal ladzina zalam? Kita cenderung kepada orang-orang zalim. Maka yang pertama adalah tentu lambat laun dia akan terpengaruh dengan kezaliman, dengan sifat buruk yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang kedua adalah tentu dia tidak akan bisa istiqomah dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kenapa? Karena ia terlalu akrab dengan mereka, ada perasaan tidak enak. Ini kan teman dekat, ada perasaan tidak enak. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita ar-ruknu ilal ladzina zalamu, ketika kita cenderung kepada orang-orang zalim, dampak buruknya adalah keakraban dengan mereka akan memberikan citra dan kesan yang buruk terhadapnya di hadapan masyarakat. Karena ketika kita bergaul dengan orang buruk, seolah-olah dia pun termasuk orang buruk, padahal belum tentu. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita istiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalau kita cenderung kepada orang-orang zalim, maka khawatir nanti adalah akan menyebabkan kamu disentuh api neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini disebutkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Kemudian, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu akan diberikan pertolongan. Kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan. Kaum muslimin, dari ayat ini, maka perangkat atau piranti kaitan dengan istiqomah ini adalah kita harus selalu menyadari akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita beribadah, dan kepada Allah juga kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari bahwa pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya akan muncul kepada kita beberapa sikap ketika kita merasa bahwa Allah yang akan menolong kita. Satu, kita akan komitmen dengan tuntunan Allah. Kenapa kita komitmen? Karena ketika komitmen, pasti kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua, kesiapan kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu. Kemudian kita pun akan berusaha dan berjuang secara maksimal. Karena tadi disampaikan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Bagi siapa? Bagi orang yang berusaha dan berjuang secara maksimal. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidak adalah pertolongan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan orang yang merasa pertolongan Allah itu ada, maka orang tersebut ujung-ujungnya adalah tidak akan terkecoh dengan kekuatan materi yang dimiliki oleh orang-orang zalim. Kenapa? Karena kekuatan materi yang dimiliki oleh orang-orang zalim belum tentu bisa memberikan madarat. Kalau Allah tidak menghendaki, ketika Allah akan menolong, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Kita lihat dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin hanya sekian orang, hanya sekitar 300 orang.
Kemudian perlengkapan pun ala kadarnya. Tapi ternyata kaum muslimin bisa mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam perang Khandaq, perang koalisi orang-orang kafir Quraisy ketika itu, orang-orang munafik, kemudian orang-orang Yahudi ketika itu, semuanya bersatu padu. Untuk apa? Untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan bala tentaranya dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Maka supaya kita istiqomah menyadari bahwa pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail." Maka hendaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian mendirikan salat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Maka yang keenam adalah supaya kita bisa istiqamah, jangan lupa kita menegakkan salat. Kenapa? Karena salat ini adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan salat tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita sudah benar, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan keistiqomahan kaitan dengan bab ini. Kenapa salat ini akan memberikan keistiqomahan? Karena yang pertama, salat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat juga akan membersihkan jiwa kita dari segala jenis kotoran dan noda-noda kemaksiatan. Sedangkan istiqomah kaitannya dengan hati. Tentu karena hati ini kotor, sulit istiqomah. Tapi ketika hati kita bersih, maka kita akan mudah untuk istiqomah. Dan untuk membersihkan hati diantaranya dengan melaksanakan sholat. Dan sholat sebagaimana ibadah lain memiliki pengaruh positif terhadap akhlak pelakunya. Sebagaimana ibadah-ibadah lain ada dampak akhlaknya, termasuk juga sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus dosa perbuatan yang buruk. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita istiqomah, maka iringi keburukan itu dengan kebaikan. Lakukan kebaikan setelah kita melakukan keburukan. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu kita semuanya tidak akan selalu melaksanakan kebaikan. Mungkin saja terjerumus kepada kemaksiatan. Maka caranya adalah di samping kita bertaubat, maka lakukan kebaikan-kebaikan sebagai pengganti kemaksiatan yang kita lakukan. Karena perbuatan buruk dan maksiat bila tidak diiringi dengan kebaikan memiliki dampak yang sangat berbahaya. Keburukan yang kita lakukan yang pertama dampaknya adalah perbuatan buruk akan dibalas dengan perbuatan buruk yang serupa. Artinya bahwa apabila kita melakukan keburukan, maka kita pun akan melakukan keburukan yang lain sebagai sanksi dari Allah Subhanahu wa taala atas keburukan yang pertama kita lakukan. Sebagaimana kebaikan akan mendatangkan kebaikan pula. Contoh, ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir, tentu kita ketika mendengar adzan subuh, kita akan berangkat ke masjid. Setelah azan menunggu iqamah, kita akan melaksanakan sholat qobliyah, bahwa sesungguhnya kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Begitu juga keburukan. Sehingga ketika kita melakukan keburukan, maka segera ganti keburukan itu dengan kebaikan, supaya kita istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kemaksiatan akan melemahkan keinginan hati untuk berbuat baik. Akibatnya keinginan untuk melakukan kemaksiatan justru akan menguat, sementara keinginan untuk melakukan kebaikan akan melemah. Makanya ketika melakukan kemaksiatan segera ganti dengan kebaikan. Kemudian perbuatan buruk akan menghilangkan dari hati kita rasa risih, segan dan malu untuk melakukan keburukan. Kemudian juga adalah dampak terbesar dari maksiat adalah terputusnya hubungan seseorang hamba pelaku kemaksiatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah di dalam ayat ini, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat. Maka yang kedelapan adalah piranti atau perangkat supaya kita istiqomah adalah saling mengingatkan satu dengan yang lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hayya bina najlis nu'min sa'ah. Mari kita duduk sejenak untuk memperbaharui keimanan kita. Hayya bina najlis nujaddid imanana. Inilah yang selalu disampaikan oleh para sahabat terdahulu. Bagaimana pentingnya kita saling mengingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang beriman. Maka kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang terakhir adalah hendaklah kita bersabar. Kenapa kita bersabar? Karena faktor terpenting yang menjadikan seseorang bisa istiqomah adalah dengan bersabar. Hakikatnya sikap istiqomah ini mustahil bisa kokoh
tanpa adanya kesabaran dalam diri kita. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Maka kesabaran ini adalah sangat penting buat kita semuanya sebagai penutup kaitan dengan piranti atau kaitan dengan perangkat bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Maka sebagai penutup kata Allah, maka pahala bagi orang yang ihsan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Akhirnya adalah orang-orang yang istiqomah. Dia selalu ihsan, selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala daripada ihsan tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala tarki ma'siyatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.